bertemu lagi bersama saya di Contri Channel. Ya, untuk kesempatan kali ini video lanjutan dari materi sebelumnya tentang persamaan linear. Nah, yaitu tentang pertidaksamaan linear. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari kedua materi ini itu yang pertama. Nah, kalau untuk persamaan linear dia pakai simbol seperti ini. Nah, kalau untuk pertidaksamaan linear dia pakai simbol yang seperti ini. Ya, bisa membedakannya ya. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok untuk kedua materi ini. Nah, supaya lebih jelas mengenai pertidaksamaan linear, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi stay tune my channel. Ya, kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Iya. Oke. Supaya lebih jelas, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Adapun contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 4x kurang 7 lebih kecil dari 3x tambah 5. Ya, mari kita bahas bersama. Nah, untuk mengerjakan soal ini hampir sama cara kerjanya dengan persamaan linear satu variabel ya. Dengan cara pindah ruas, maka yang sejenis kita dekatkan, yaitu 4x dengan 3x kita buat di ruas kiri, sedangkan 5 dan minus 7 kita buat di ruas kanan ya. Oke, kita selesaikan, maka diperoleh 4x dikurang, jadi kurang ya, kurang 3x pindah ruas, ini kan positif, pindah ke kiri menjadi negatif. Nah, lanjut 5. Ini minus 7 nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka berubah tanda menjadi 7 atau positif 7. Nah, langsung kita sederhanakan lagi. 4x kurang 3x sama dengan x. 5 tambah 7 12. Maka kita peroleh hasilnya x lebih kecil dari 12. Maka himpunan penyelesaiannya itu sama dengan himpunan di mana x lebih kecil dari 12, x anggota bilangan real ya. X nya bisa apa saja, yang pasti x nya anggota bilangan real. Nah, itu dia ya. Oke, begitu cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. 2 dikali 3x kurang 5 lebih kecil atau sama dengan 5 dikali x kurang 3 dikurang 1. Ya, coba untuk soal yang seperti ini. Nah, ini masih yang diminta yaitu himpunan penyelesaiannya ya. Oke, untuk soal yang seperti ini coba kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu, kita kalikan dulu ini semuanya. Nah, jadi ini kita kalikan, ini juga kita kalikan ya adik-adik ya. Oke, coba kita kalikan ini ke dalam. 2 kali 3x sama dengan 6x, kemudian 2 kali minus 5 sama dengan minus 10. Nah, habis yang di ruas kiri lanjut ke ruas kanan. Nah, 5 kali x 5x, kemudian 5 dikali minus 3 minus 15 dikurang 1 ya. Ya, oke. Nah, coba dulu sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. Nah, coba perhatikan dek, ini tetap ya, 6x kurang 10 lebih kecil atau sama dengan
5x. Nah, ini yang perlu disederhanakan. Minus 15 kurang 1 berapa adik-adik? Ya, minus 16. Sudah? Nah, coba perhatikan dek bentuk ini dengan contoh soal yang pertama tadi. Sudah sama toh? Iya, sudah sama. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah. Caranya untuk seterusnya itu cara yang contoh yang pertama tadi. Nah, begitu ya. Bisa ya adik-adik ya. Nah, jadi udah langsung saja kita dekatkan yang sejenis, yang variabelnya sejenis. Jadi 6x kita dekatkan dengan 5x. Kemudian minus 16 kita dekatkan dengan minus 10. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, 6x dikurang 5x lebih kecil atau sama dengan minus 16 tambah 10. Nah, begitu ya. Nah, maka kita peroleh hasilnya sama dengan x ini habis. Ya, pas ya. Jadi x dia ya. Lebih kecil atau sama dengan minus 6 ya. Minus 16 tambah 10 kan sama dengan minus 6. Maka kita peroleh hasilnya x lebih kecil atau sama dengan minus 6. Ya, maka kita peroleh himpunan penyelesaian atau HP-nya itu sama dengan x, di mana x lebih kecil atau sama dengan minus 6 dan x anggota bilangan real. Oke, sampai di sini bisa dipahami nak? Bisa dipahami? Iya, bisa toh? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Iya. Minus 15 lebih kecil dari 9 kurang 4x lebih kecil dari 3. Iya, masih tetap ya. Pertanyaan yang diminta itu tentukan himpunan penyelesaiannya ya, atau nilai dari si x-nya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ini kan simbol pertidaksamanya ada 2, ini dan ini. Nah, maka untuk mengerjakan ini pun kita pisah lagi menjadi 2 bagian ya, begitu kira-kira. Jadi bagian yang pertama itu yang ini, minus 15 lebih kecil dari 9 kurang 4x. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua berarti ini 9 kurang 4x lebih kecil dari 3. Jadi sama-sama kita cari dulu bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua. Sudah. Nah, kalau sudah hasilnya dapat, baru kita cari irisan dari kedua himpunan tersebut ya. Oke, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mencari irisan dari kedua himpunan penyelesaian dari soal ini. Nah, oke, kita jawab dulu satu persatu. Bagian yang pertama, minus 15 lebih kecil dari 9 kurang 4x. Ya, ini yang bagian kirinya. Nah, coba perhatikan dek. Kalau saya bolak-balikkan, saya buat ini jadi di sebelah kiri, maka kita peroleh 9 kurang 4x, ini sebelah kanan minus 15. Nah, begitu ya. Nah, simbolnya jadi bagaimana? Apakah masih tetap lebih kecil? Udah berubah ya? Iya, karena berubah posisi atau berubah ruas, pindah ruas, maka tanda pertidaksamanya juga berubah. Nah, maka jadi lebih besar. Begitu ya. Bisa adik-adik? Bisa ya sampai sini ya? Oke. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya langsung saja kita pindah ruaskan yang 9 ini. Ya, jadi minus 4x
lebih besar minus 15. 9-nya pindah ruas menjadi minus 9 ya. Jadi kita peroleh minus 4x lebih besar sama dengan enggak ada sebenarnya, lebih besar saja. Lebih besar minus 15 kurang 9 berapa deh? Minus 24. Ya, minus 24. Nah, minus 4-nya ini kita hilangkan. Caranya bagaimana? Iya, jadinya kita bagi yang di ruas kanan. Maka kita peroleh X minus 24 per minus 4. Nah, coba perhatikan dek. Nah, karena di sini kita sudah bagikan minus 4, maka tandanya juga berubah. Maka tandanya menjadi lebih kecil. Ya, begitu kira-kira ya. Kalau di sini tandanya minus, jadi kita pindahkan ke ruas jadi bagi, maka ini tandanya tidak samanya juga jadi berubah. Kita peroleh X lebih kecil dari minus 24 per minus 4. Oke, bisa dipahami dek. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita cari hasilnya. Maka X lebih kecil dari minus bagi minus sama dengan positif 24 bagi 4 sama dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan X lebih kecil dari 6. Iya, sampai di sini bisa dipahami dek. Ya, itu bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. 9 kurang 4x lebih kecil dari 3. Nah, kalau ini langsung saja ya. Langsung saja yang sejenis kita dekatkan. Minus 4x lebih kecil dari 3. Nah, ini jadi pindah ruas dari positif menjadi negatif. Jadi kita peroleh hasilnya 3 kurang 9. Sudah? Nah, maka kita peroleh hasilnya minus 4x lebih kecil dari minus 6 ya. Bisa dek ya? Iya. Nah, supaya minus 4-nya ini hilang, maka kita bagikan dengan minus 4. Atau kita bagikan dengan minus 4. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan X lebih besar jadinya ya. Iya, lebih besar karena sudah kita bagikan dengan minus 4. Itu menjadi minus 6 per minus 4. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan X lebih besar dari 3 per 2. Iya, bagian yang pertama dan bagian yang kedua sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari himpunan penyelesaian dari kedua bagian ini dengan cara mencari irisannya. Dan sebelum ke situ kita harus gambarkan dulu ke garis bilangan. Nah, cara membuat garis bilangannya coba perhatikan dek. Kita gambarkan dulu titik-titik yang 2 tadi, yaitu 3 per 2 dan 6. Ya, ini titik pertama, titik yang kedua. Nah, cara pelecakannya juga harus diingat. Ya, mana yang lebih kecil itu sebelah kiri, yang lebih besar itu sebelah kanan. Nah, karena kebetulan yang lebih kecil itu adalah 3 per 2, maka posisi 3 per 2 itu di sini, dan posisi 6 itu ada di sini. Nah, kita gambarkan ke garis bilangan. Bagian yang pertama, X lebih kecil dari 6. Maka garis bilangannya seperti ini. Ya. Lebih kecil berarti dia menghadap ataupun mengarah ke kiri. Nah, yang berikutnya, X lebih besar dari 3 per 2. Kalau lebih besar berarti dia mengarah ke kanan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari irisan dari himpunan penyelesaian dari kedua bagian tersebut. Nah, adapun irisannya kita peroleh yaitu yang ini. Iya.
Nah, berapa ini, Dek? Ini disebut dengan nilai X, di mana X di antara 3/2 dan 6. Atau ditulis seperti ini. Himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X lebih besar dari 3/2 atau X lebih kecil dari 6. Di mana X anggota bilangan real. Iya. Iya, bagaimana adik-adik, gampang toh? Iya, gampang sekali. Karena di John Tri Channel kita akan bahas tuntas materi ataupun soal-soal dengan mudah dan menyenangkan. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap ikuti terus channel Abang supaya tahu materi-materi kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.